Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan update aplikasi lagi, yakni SKP Permenpan 6 tahun 2022 khusus untuk jabatan fungsional bidan, dan aplikasi ini hanya buat anggota grup VVIP ya. Jadi ini adalah perkenalan saja ya mengenai aplikasinya. Nah, oke, sebelum saya perkenalkan aplikasinya, saya ingin mengajak teman-teman, jika ini menunjukkan waktu sholat, silakan tunaikan ibadahnya sholatnya dulu. Videonya bisa di pause, nanti setelah ditunaikan baru lanjut ya menonton videonya. Bagi teman-teman yang sudah melaksanakannya, ya langsung aja menyimak ya. Nah, di sini saya sudah buka aplikasinya ya, dan kita berada di sheet database seperti ini kurang lebih contohnya ya. Jadi sheet database-nya ini sama dengan sheet database pada aplikasi sebelumnya ya, yang versi lama. Nah, kemudian ini saya ingin tekankan di sini ada pendidikan ya, pendidikan, dan di sini ada opsi pilihan kategorinya. Di sini ada D3, S1, dan S2. Oke, jadi seperti ini ya modelnya, kita tinggal pilih ya. Kemudian di sini ada pangkat ya, pangkat. Nah, berdasarkan kategorinya di sini ada ya masing-masing. Nah, sini sudah ada. Oke, namun saya ingin menjelaskan di sini bahwa untuk D3 ya, D3 berarti ketika teman-teman memilih D3 berarti teman-teman memilih kategori terampil yang ada di sini ya. Ya, ini yang warna kuning. Row dan kolom yang warna kuning seperti ini ada bidan terampil, bidan mahir, dan bidan penyila. Ketika teman-teman memilih D3 maka akan tereksekusi di sini ya, di seputar di bidan terampilnya ini. Kemudian ketika teman-teman memilih S1 atau S2 maka nanti kategori pemilihannya itu berarti berada di bidan ahli pertama sampai bidan ahli utama ya. Jadi mulai dari bidan ahli pertama sampai ke ahli utama. Jadi ini adalah kategori bidan ahli. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya jangan ketika teman-teman pilih D3 kemudian ingin memilih bidan ahli pertama, jangan harap ya, karena aplikasinya itu berdasarkan jenjang pendidikannya ya. Jadi walaupun teman-teman memilih di sini penata muda, maka ya, saya contohkan di sini penata muda. Anggap seperti ini, penata muda tingkat 1 ya. Di sini anggaplah penata tingkat muda 1 mengharapkan bidan ahli pertama posisi duduk di 3B, maka itu tidak bisa memungkinkan ya, karena di sini ada juga penata muda tingkat 1 ya ke 3B, dan itu pasti akan jatuhnya di bidan mahir seperti ini ya. Jadi ketika teman-teman ingin memilih sebagai bidan ahli pertama, maka harus jenjangnya S1 seperti ini ya. Oke. Nah, ini langsung 3B bidan ahli pertama di sini saya tempatnya. Nah, namun teman-teman jika ingin menaikkan lagi jenjangnya seperti ini ya, langsung berubah menjadi bidan ahli muda. Oke, seperti itu aja teknisnya ya untuk pendidikan, pangkat, dan golongan ruas serta jabatannya. Jadi di sini adalah opsi pilihannya ya. Oke, yang saling terkait antara satu yang sama yang lain. Kemudian yang selanjutnya saya ingin perkenalkan di sini. Di sini ada awal periode kerja dan akhir periode kerja, kemudian ada masa kerja ya berdalam bentuk angka. Kemudian di sini interval masa kerja ini dalam bentuk triwulan ya, triwulan 1, 2, 3, dan 4, dan ada semester 1 dan semester 2. Oke, seperti itu. Dan aplikasinya ini sendiri ini hanya untuk 1 semester ya. Jadi workbooknya ini, aplikasinya ini hanya untuk 1 semester. Berbeda dengan aplikasi sebelumnya itu bisa untuk 1 tahun. Jadi 1 tahun penilaian. Jadi ini hanya untuk 1 semester penilaian saja. Kemudian selanjutnya saya ingin perkenalkan, jadi teman-teman umpamanya di sini memilih bulan Juli dan Desember, maka nanti di sini sheetnya itu langsung berubah menjadi bulan Juli ya, seterusnya kemudian di sini menjadi Agustus, dan di sini menjadi bulan September seterusnya. Nah, kalau umpamanya teman-teman di sini mengentrikan Januari seperti ini, kemudian di bawahnya menjadi bulan Juni seperti ini, saya entrikan dulu, maka nanti otomatis sheetnya akan berubah menjadi Juli ya, Juli ya, sorry, di sini lupa
ini ya. Di sini lupa ya triwulannya, sorry, di sini triwulannya harus dirubah menjadi semester 1 ya, semester 1 karena Januari sampai Juni ya, jadi sini harus dirubah menjadi semester 1. Maka nanti di sini otomatis sheetnya berubah menjadi Januari, kemudian ini menjadi Februari dan seterusnya ya, jadi udah otomatis. Kemudian selanjutnya ketika teman-teman di sini hanya sampai bulan 3 aja, umpamanya di sini Maret, maka di sini pilih masa kerjanya cuma 3 bulan, kemudian di sini berarti pilih semester triwulan 1. Nah, nanti di bagian semesternya akan terekap hanya 3 bulan saja ya, hanya 3 bulan aja seperti ini. Oke, jadi walaupun di sini di bulan 4-nya ada isinya ya, ada isiannya seperti ini. Oke, ada isian angka seperti ini, seharusnya terekap ya. Nah, di sini saya sudah kunci buat aplikasi. Jadi ini hanya walaupun bulan 4-nya ada isinya ya, seperti yang saya lihatkan tadi, di bulan 5 juga ada isinya seperti ini. Ini ada isiannya ya, angka-angka seperti ini. Nah, namun di rekapannya itu tetap sampai bulan Maret karena instruksi penilaiannya itu cuma sampai di bulan Maret. Berbeda kalau umpamanya saya instruksikan di sini sampai bulan 6 ya, saya instruksikan di sini sampai bulan 6, kemudian ini saya ganti 6 ya, kemudian saya di sini sini saya rubah menjadi triwulan 2 atau saya rubah menjadi semester 1 ya. Oke, jadi kalau dirubah menjadi triwulan 2 atau semester 1 triwulan 2 atau di sini atau semester 1 tadi ya, maka di sini akan terisi sampai bulan 6 ya, yang tadinya cuma sampai bulan 3 aja. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ini gunanya siapa tahu jadi ini dipersiapkan siapa tahu pimpinannya meminta rekapan hasil kerja selama 3 bulan atau rekapan hasil kerja selama 6 bulan. Nah, bahkan ini pun bisa digunakan untuk sebagai rekapan dalam 1 bulan ya, ketika memang itu diminta. Contoh, ini saya ganti bulan 1 bulan aja, sorry. Kemudian di sini saya masukkan 1. Nah, nanti di sini otomatis terekapnya cuma 1 bulan aja. Kalau umpamanya cuma 2 bulan, ini siapa tahu aja untuk menjaga-jaga ya. Nah, di sini tetap triwulan 1 karena memang kategorinya Januari sampai bulan 2 yang ada di sini itu masih kategori triwulan 1 ya. Mau dipilih sebagai semester 1 juga nggak apa-apa ya. Oke. Yang jelas di rekapannya tetap di sini nanti itu sama sampai bulan 2. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi kemampuan rekapannya ini melakukan perintah berdasarkan jumlah bulan yang ada di sini ya. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada sheet bulanannya seperti ini. Mengapa disatukan seperti ini? SKP Permen 6 tahun 2022 disatukan seperti ini karena di bagian umpan balik itu di sini ya ada meminta realisasi berdasarkan bukti dukung. Nah, kegiatan bulanan yang ada di sini tuh kita bisa jadikan sebagai bukti dukung dari umpan balik yang diminta yang ada di sini ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi umpamanya di sini ada persentase ya, ini ketinggian tapi nggak apa-apa, ini cuma ini cuma peragaan saja ini karena memang hasilnya jauh lebih tinggi daripada si targetnya ya. Nah, di sini contohnya 200%, 200%-nya ini berdasarkan dari hasil rekapan yang ada di sini ya, akumulasi rekapan yang ada di sheet bulanannya dan di rekapan semesternya. Makanya di sini hasil jumlahnya itu berdasarkan jumlah persentase yang ada di rekapan bulanannya dan semesternya. Jadi intinya bahwa ini adalah ketika di sini di bagian umpan balik dimintai bukti dukung, maka selama 2 bulan ini sheet bulanan yang ada di sini itu bisa dijadikan referensi bukti dukungnya. Makanya aplikasinya jadi satu seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya di bagian apalagi evaluasi kerja nanti ada seperti ini modelnya ya. Oke. Untuk penggunaan lebih lanjutnya nanti akan saya paparkan pada saat kelas belajar ya. Jadi ini hanya sekedar perkenalan saja, kulit-kulitnya saja untuk diketahui bahwa sudah ada aplikasi Permenpan 6 tahun 2022 khusus untuk fungsional
bidan. Jadi ini hanya sekadar perkenalan saja. Nah, dan saya perkenalkan saat ini hanya bagian kulit-kulitnya. Untuk penggunanya sendiri saya akan peragakan atau perkenalkan cara penggunaannya nanti pada saat kelas belajar bareng ya. Nah, di sini ada bagian filter untuk memfilter ya. Nah, ini tujuannya memfilter agar yang uraian tugas yang tidak dikerjakan itu terhidden ya, terhidden, tidak muncul semua. Oke, jadi ada seperti ini. Di sini juga ada, di bagian umpan balik juga ada ya. Oke, nanti nah ini saya coba hidden seperti ini ya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, seterusnya mungkin sudah cukup ya untuk perkenalan aplikasinya. Nanti untuk prakteknya nanti akan dilakukan pada saat, sekali lagi pada saat kelas belajar nanti. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.